Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pagi, semangat pagi berarti ya. Ada yang belum sholat zuhur? Sudah semua toh? Sip, bagus. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita cek dulu kerapiannya, pakaiannya, kemudian adakah sampah di sekitar kalian. Wah, ini ada sampah ini. Oke, kemudian sembari membersihkan tempat kalian, bukunya disiapkan, LKS, buku paket, handphone terutama, karena kita akan menggunakan handphone ya. Nah, sekali lagi, kalau tadi niatnya ke sekolah masih belum benar, diniati lagi. Sambil mengucapkan Bismillah. Nah, setelahnya, yuk mari kita berdoa sebelum belajar. Siapa yang mimpin hari ini? 2, 3, Rafif. Silakan Mas Rafif dipimpin doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita presensi dulu. Saskia, di manakah kau? Vinanda. Fania. Tirta Astrid. Satria Maulana. El Fatih. Daun. Cinara. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai kita bertadarus dulu. Mari kita ta'awudz dan basmalah, kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Alaq 1 sampai 5. Setunggal kali 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, cukup. Oke. Nah, dari ayat ini kita itu diminta untuk belajar dengan pena, berarti nulis, ya kan? Bisa dengan apapun sebenarnya. Diminta untuk belajar karena semua ilmu pengetahuan itu bisa didapatkan dari kalian itu belajar. Dengan apa? Bacalah. Kalian tuh bisa membaca lewat teks, bisa membaca lewat video, bisa membaca lewat peristiwa, bisa membaca lewat ini sikap teman-temanmu. Jadi membaca itu banyak hal. Gitu. Nah, baik. Jadi nanti kita akan membaca peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah, khususnya di kemajuan dan kemundurannya. Kenapa bisa maju, kenapa bisa mundur, yang itu yang kita cari. Tujuannya untuk hari ini, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran berbasis project, ya, bisa menganalisis kejayaan Bani Abbasiyah dengan benar dan juga bisa menganalisis sebab kemunduran. Nah, jadi kalau yang kemarin masih ingat materi yang kemarin? Insya Allah, coba tak cek. Kita cek siapakah pendirinya Bani Abbasiyah? Abu Al-Abbas As-Soffa. Tahun berapa Bani Abbasiyah berdiri? 750. Sistem pemerintahnya kemarin apa?
Monarki. Ini monarki ke piye? Turun temurun. Ya, seperti biasa. Siapkan. Kita pretest dulu. Ya. Jadi nanti setelah pretest kita nanti akan berdiskusi. Kemudian ada spin. Santai aja nanti spin-spin. Oke. Kita bagi kelompok dulu. Sebelum nanti kita sedikit bermain. Kita bagi jadi 6 2 3 4 5. Oke. Rama Sulis. Berapa orang tadi? Kelompok 5, nomor 3. Kelompok 6 dan juaranya adalah kelompok 1. Kelompok 3. Baik, pertanyaan pemantik atau brainstorming. Negara manakah yang saat ini dianggap adikuasa? Amerika, ada lagi? Rusia, oke. Amerika, terus Inggris, terus mana lagi yang sekarang dulu? Cina, Rusia, mereka menguasai dunia untuk saat ini. Jepang, teknologi. Apa yang menyebabkan mereka dianggap adikuasa saat ini? Punya banyak senjata. Kemajuan teknologi, ada lagi? Menguasai perekonomian dunia. Bagaimana dengan Abbasiyah? Yang notabene pernah menguasai, mempengaruhi dunia selama 5 abad. Kira-kira faktor apa ya yang menjadi penyebab kemajuan mereka? Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Tahukah kalian puncak keemasan Daulah Abbasiyah adalah pada masa Khalifah Al-Mahdi. Kemudian Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Nah, sektor yang meningkat pada masa keemasan Abbasiyah adalah pada sektor pertanian, pertambangan, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Semua ini itu sebelum Eropa dan Amerika maju seperti sekarang. Dunia Islam lebih maju lebih dulu. Sehingga orang-orang barat itu mereka belajar ke Abbasiyah. Bahkan salah satunya, kalian tahu pesawat terbang? Nah, salah satu konsepnya yang menemukan adalah dari Bani Abbasiyah. Kamu tahu tentang GPS? Gunanya GPS apa? Lokasi ya. Di zaman Abbasiyah sudah ditemukan dinamanya astrolog. Itu cikal bakal GPS saat ini. Kira-kira nek kalian ki dikon belajar sejarah sing marai kesulitan ki apa? Ngapal ki apa? Tahun peristiwa, terus tanggal, nama-nama. Semua. Ya. Kemudian kira-kira media grafis apa yang memudahkan kalian itu mengingat tentang sejarah? Infografis. Infografis. Ada lagi?
punya media lain? Ada yang media YouTube? Pak, saya lebih mudah pakai YouTube, ada? Malah ngantuk gitu ya. Nah, kalau kalian menyetujui tentang infografis, maka nanti kita akan membuat tentang infografis. Nanti membuat infografis. Jadi karena yang misalkan dalam satu kelompok ada 5, ya berarti 5 aja. Ini diawali dari, oh ini, datanya di belakang. Ada 5 berarti ya. Abbasiyah Pusat Peradaban Pendidikan. Pertanyaannya sudah saya sediakan. Kapan terjadi? Jadi itu untuk menjawab. Membuat infografisnya panduannya di sini. Nah, tak bagi dulu. Silakan. Nah, uraian tugas ditulis dulu. Di sana kan ada topik, 6 topik ya itu ya. Kecuali nomor 1 jangan dipilih. Nomor 1 enggak masuk. Ya, dari topik nomor 2. Siapa yang mengerjakan nomor 2, siapa yang mengerjakan nomor 3. Jadi 2, 3, 4, 5, 6. Silakan ditulis dulu. Silakan ditulis di sana. Kemudian ini ya. Batas waktunya ini. Ya. Abbasiyah Pusat Peradaban dan Pendidikan. Kapan terjadinya? Pada 754 sampai 775 Masehi, pada tahun 762 Masehi. Kedua ada Baitul Hikmah, Pusat Ilmu Pengetahuan. Pengertian: Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, adalah perpustakaan, lembaga penerjemahan, dan pusat penelitian yang didirikan pada masa Kekhilafahan Abbasiyah di Baghdad, Irak, yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. 3. Menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Harun al-Rasyid memanfaatkan kemajuan perekonomian untuk pembangunan di sektor sosial dan pendidikan, seperti pengadaan sarana belajar bagi masyarakat umum. Penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh Harun al-Rasyid pada akhirnya dilanjutkan oleh Al-Ma'mun. Kemunduran Daulah Abbasiyah disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Adapun faktor internal meliputi luas wilayah kekuasaan, berdirinya dinasti-dinasti kecil, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, Perang Salib. Serangan yang dilancarkan oleh pihak Kristen terhadap kekuatan Islam dalam periode 1095 sampai 1291 Masehi yang dikenal dengan Perang Salib. Kedua, serangan tentara Mongol. Awal permusuhan dan peperangan bangsa Mongol dengan negeri Islam. Ada yang mau ditanggapi soal pemilihan tema tulisan? Fontnya kekecilan. Fontnya kekecilan. Itu doang. Fontnya kekecilan, Mbak. Oke, ada lagi? Kelompok sana? No comment. Sudah bagus.
mewakili? Kalau isinya tadi saya cek memang sudah cukup bagus. Memang ada yang tadi faktor apa ya, punya Aska tadi panjang banget ya. Dipotong aja itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 6 atau 6 ya? 6 ya. Oke. Baik. Baik. Pertama, kesimpulan kita harus bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Semuanya? Bidang apa saja yang mengalami kemajuan pada masa Daulah Abbasiyah? Pertanian, ilmu pengetahuan, arsitektur, pendidikan. Bagus. Apa yang mempengaruhi majunya Daulah Abbasiyah? Yang paling mempengaruhi. Apa, Mbak? Nah, pada Daulah Abbasiyah itu mereka fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga mereka mampu berjaya selama 5 abad. Kalian kalau besok pengen berjaya, maka kembangkanlah ilmu pengetahuanmu. Terakhir, mengapa Daulah Abbasiyah bisa mengalami keruntuhan? Perang apa? Perang saudara tadi antar bangsa ya, luas wilayahnya yang terlalu luas karena sampai ke Mesir dan lain sebagainya itu wilayahnya Abbasiyah. Bahkan sampai Spanyol juga. Merosotnya apa? Ekonomi, apalagi? Perang salib, diserang oleh orang-orang Kristen. Sama yang satu lagi, serangan bangsa Mongol. Kalau sekarang Mongolia bukan enggak? Iya. Itu ya. Jadi cukup jelas mereka mengalami kemajuan karena faktor ilmu pengetahuan, tapi mereka mengalami kemunduran karena mereka saling berebut kekuasaan. Di sisi lain ada serangan dari orang-orang non-muslim. Terakhir kita post test untuk mengecek kembali. Yuk gas-gas lagi yuk, apakah ada peningkatan atau malah mundur? Gimana? Apakah hari ini kalian merasa senang? Senang. Kalau senang berarti gini. Nah, terus apakah Anda sudah paham tentang kemajuan yang dicapai tadi? Siti, dikit. Bidang apa saja tadi? Bidang apa saja tadi yang maju? Pertanian, arsitektur, pengetahuan, terus pendidikan. Oke. Terima kasih untuk atensi kalian. Apa yang saya membawakan banyak salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan